تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Bakar wa Utsman ibna Abi Syaibah. Menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman, dua orang. Dua anak Abu Syaibah. Dua anak Abu Syaibah. Ini hal menakjubkan ya sebenarnya, karena dua orang imam ini bersaudara dan dua-duanya imam dalam riwayat. Disebutkan bahwa salah satu dari keduanya ini dihadiri majelisnya itu oleh belasan ribu orang. Oleh belasan ribu orang. Itu manusia ya di masa dahulu. Mereka itu kenal ilmu, kenal jalan kemuliaan. Mereka kenal jalan mempelajari agama. Abu Bakar namanya Abdullah. Abdullah, saudaranya namanya Utsman. Abu Syaibah bapaknya itu namanya Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Jadi Abu Bakar dan Utsman itu anaknya Muhammad. Muhammad bin Abi Syaibah. Abu Syaibah itu kakeknya. Namanya Ibrahim bin Utsman. Ibrahim bin Utsman. Ya, uniknya keluarga ini, mereka banyak nama-namanya itu dicatat dalam riwayat banyak. Kakeknya Abu Syaibah itu haditsnya dhaif sekali, lemah riwayatnya. Kakeknya Abu Syaibah. Abu Syaibah punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini rawi thiqah, terpercaya. Muhammad punya 3 orang anak. Yang pertama Abu Bakar, namanya Abdullah. Yang kedua Utsman, dan yang ketiga Al-Qasim. Yang paling terkenalnya Abu Bakar dan Utsman. Ini imam besar. Abu Bakar punya 2 orang anak lagi. Namanya Ibrahim dengan Muhammad. Dan Utsman punya anak juga, 1 orang, namanya Muhammad. Semuanya ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Iya. Jadi kalau keluarga itu belajar, menghafal, itu bisa dia mengukir sejarah di tengah manusia. Kebayangkan ini sudah meninggal lebih dari 1000 tahun, tapi subhanallah masih disebut namanya, dibaca riwayat-riwayatnya, diambil kebaikan dari mereka, terus mengalir pahala ke kubur mereka. Sudah lebih 1000 tahun meninggal. Kalau mau mengukir sejarah itu tempatnya di belajar ilmu, bukan di urusan dunia. So, kalau di urusan dunia itu tidak akan seperti ini kondisinya dan keadaannya. Iya. Tahu banyak orang yang kaya, tapi tidak ada yang mengetahui penyebutannya di hari ini. Tidak dikenal. Tapi orang yang menguriskan ilmu, memberikannya kepada umat, ini amalan jariah. Nah itu Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata min amalihi illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal, seluruh amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, terus mengalir manfaatnya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih mendoakan untuknya. Nah, ini yang mengalir terus walaupun dia sudah meninggal. Dan yang paling luas manfaatnya itu dalam penyebaran ilmu. Itu paling luas manfaatnya. Iya. Baik.
Dia bisa dibayangkan ya, seorang misalnya dalam masjid seperti ini ya, ini tempat orang belajar, mengambil ilmu. Dijadikan oleh manusia fasilitas dia belajar, lalu dia menebarkan kebaikan di tengah manusia, dia mengembalikan kebaikan untuk dirinya, diberi manfaat kepada anak-anaknya, apalagi dia ajarkan juga kepada orang lain. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan mengalir. Iya. Itu namanya tabungan-tabungan akhirat. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Baik, ini Abu Bakar dan Uthman ibnu Abi Syaibah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Zaid ibnu al-Hubab. Zaid ibnu al-Hubab asalnya dari Khurasan, tinggal di Kufa. Iya. Qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri. Zaid bin Hubab itu kalau meriwayatkan dari Sufyan, biasanya ada kelemahan dari riwayatnya. Biasanya ada kelemahan pada riwayatnya. Tapi sini tidak berbahaya ya. Karena riwayatnya hanya sebagai pendukung di sini. Sudah ada riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan ats-Tsauri di 2 hadits sebelumnya. Itu tidak berbahaya. An Mansur, dari Mansur. Siapa tadi Mansur? Mansur ibn al-Mu'tamir. An Salim ibni Abil Ja'ad. An Abi Salamah, an Ummi Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun. Hindun ibnu Abi Umayyah. Hindun ibnu Abi Umayyah. Iya. Orang Quraisy. Dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Ummu Salamah? Sebab sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah doa. Mengajarkan kepadanya doa. Dikata kamu berucap pada musibah yang menimpamu, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, beri pahala untukku pada musibah yang menimpaku, dan gantilah saya yang lebih baik darinya. Jadi waktu itu Ummu Salamah karena diajari oleh Nabi, beliau baca doanya. Tapi dalam hatinya dia berkata, siapa lagi di dunia ini yang lebih baik daripada Abu Salamah? Iya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Subhanallah, ternyata setelah itu beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kadang kita itu dalam hidup itu jangan berburuk sangka, itu saja. Jangan berburuk sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Rahmat Allah itu luas. Anugerah Allah itu tidak ada yang bisa menahannya kalau Allah menghendakinya. Maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala hal. Ya. Ini Ummu Salamah ya. Suaminya meninggal, dia baca doa dari Nabi. Ya, diganti oleh Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatatlah beliau sebagai termasuk perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Sebab Nabi Allah itu dipilihkan oleh Allah perempuan yang paling baik. Perempuan yang paling baik. Ya, kalau dia menyandang predikat sebagai istri Nabi, berarti dia adalah perempuan terbaik. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, asa rabbuhu in talaqahunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin taibatin saihatin
thayyibati wa abkara. Ini ayat sebenarnya turun teguran untuk para istri Nabi. Ya, kalau barangkali Allah akan ganti nabinya, istri-istri lebih baik daripada kalian, wahai istri-istri Nabi. Istri-istri yang lebih baik itu sifatnya mereka muslim, mukmin, qanit, tunduk beribadah, kemudian ahli abidat, banyak berpuasa. Ada yang perawan, ada yang janda. Ya, ini ayat turun teguran. Maksudnya Allah maha mampu memberi nabinya lebih baik daripada kalian. Tapi ternyata kan tidak diganti istri-istrinya. Istri-istri Nabi tetap mereka. Nah, itu kata para ulama, itu maknanya bahwa perempuan yang terbaik untuk nabinya adalah istri-istri Nabi yang ada. Nah, itulah seluruh ibu-ibu kaum mukminin. Mereka adalah perempuan-perempuan terbaik. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibu-ibu kita kaum mukminin. Kita lebih hormati daripada ibu kandung kita. Itu bagian dari keimanan. Karena Allah firman wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Itu ibu-ibu kita kaum mukminin.